Pernahkah kamu merasa seakan hidup ini sudah ditentukan sejak awal? Seolah-olah ada jalur tak terlihat yang harus diikuti, dan apapun yang terjadi, takdir akan membawamu ke arah tertentu. Atau sebaliknya, kamu merasa tersesat, tidak tahu harus kemana, dan bertanya-tanya apakah hidup ini benar-benar punya tujuan? Banyak orang percaya bahwa setiap manusia lahir dengan tujuan yang sudah digariskan. Konsep ini sering dikaitkan dengan takdir, rencana Tuhan, atau hukum alam yang mengatur kehidupan. Mereka yang percaya akan hal ini cenderung melihat setiap kejadian sebagai bagian dari skenario besar yang harus dijalani. Tetapi ada juga yang meyakini bahwa tujuan hidup bukan sesuatu yang sudah ditentukan sejak awal, melainkan sesuatu yang harus ditemukan atau bahkan diciptakan sendiri. Pertanyaannya, apakah hidup kita benar-benar sudah memiliki tujuan yang pasti, ataukah kita yang harus menciptakan maknanya sendiri? Jika tujuan hidup sudah ditentukan, apakah itu berarti kita tidak punya kendali atas hidup kita? Dan jika tujuan hidup harus ditemukan, bagaimana cara menemukannya? Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi dua pandangan besar tentang tujuan hidup, antara takdir yang sudah tertulis dan kebebasan untuk menciptakan arti hidup sendiri. Mari kita selami lebih dalam. Apakah hidup ini tentang menemukan atau membentuk jalan kita sendiri? Tidak sedikit orang yang percaya bahwa tujuan hidup telah ditentukan sejak awal. Keyakinan ini seringkali berakar pada ajaran agama, filosofi, atau kepercayaan spiritual yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki peran tertentu dalam kehidupan ini. Mereka yang mempercayai konsep ini cenderung melihat setiap kejadian, baik atau buruk, sebagai bagian dari skenario besar yang telah ditulis untuk mereka. Dalam perspektif ini, tugas manusia adalah menemukan dan menjalani tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun di sisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa tujuan hidup bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan atau bahkan diciptakan. Para filsuf eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre menekankan bahwa manusia tidak lahir dengan tujuan tertentu, tetapi harus menentukan sendiri makna dan arah hidupnya. Dalam pandangan ini, setiap orang bebas memilih jalan hidupnya, dan keputusan yang diambil akan membentuk siapa dirinya di masa depan. Lantas, mana yang benar? Apakah kita benar-benar sudah memiliki tujuan hidup yang harus ditemukan, ataukah kita yang harus menciptakan tujuan itu sendiri? Pertanyaan ini seringkali muncul ketika seseorang mulai mempertanyakan makna keberadaannya. Beberapa orang merasa seakan-akan mereka lahir dengan misi tertentu, sesuatu yang harus mereka cari dan jalani. Sementara yang lain percaya bahwa hidup ini adalah kanvas kosong, dan kitalah yang bertanggung jawab untuk melukisnya dengan warna-warna pilihan kita sendiri. Jika tujuan hidup sudah ada sejak awal, maka perjalanan hidup kita ibarat peta harta karun yang harus ditemukan. Mungkin kita tidak selalu tahu jalur mana yang harus diambil, tetapi melalui pengalaman, refleksi, dan pertumbuhan, kita akan semakin mendekati tujuan tersebut. Orang-orang yang mempercayai konsep ini seringkali menemukan makna dalam takdir atau peran yang telah ditentukan, entah itu dalam bentuk panggilan jiwa, bakat alami, atau dorongan batin yang mengarahkan mereka pada satu jalur tertentu. Di sisi lain, jika tujuan hidup harus diciptakan, maka kita memiliki kebebasan penuh untuk menentukan sendiri arah hidup kita. Hidup bukanlah teka-teki yang sudah memiliki jawaban, melainkan sesuatu yang harus dibangun dari pengalaman, nilai-nilai, dan keputusan yang kita buat. Dalam perspektif ini, tidak ada satu jalan yang benar atau salah, hanya ada pilihan yang akan membentuk siapa diri kita di masa depan. Namun bagaimana jika kedua konsep ini tidak saling bertentangan? Bisa jadi, ada aspek dalam hidup kita yang memang sudah memiliki pola tertentu, tetapi kita juga diberi kebebasan untuk mengisi maknanya sesuai dengan perjalanan yang kita lalui. Misalnya, seseorang mungkin lahir dengan bakat tertentu, tetapi apakah bakat itu akan menjadi tujuan hidupnya atau tidak, tetap bergantung pada bagaimana ia mengembangkannya. Banyak orang memiliki kemampuan alami dalam suatu bidang, seperti seni, musik, sains, atau olahraga.
Namun pertanyaannya adalah, apakah bakat itu otomatis menentukan jalan hidup seseorang? Ataukah masih ada ruang bagi individu untuk memilih jalannya sendiri, bahkan jika itu berarti meninggalkan bakat alaminya? Bakat bisa diibaratkan seperti benih. Jika dibiarkan begitu saja, ia tidak akan tumbuh dan berkembang. Tetapi jika dipupuk, dirawat, dan diasah, maka ia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun tidak semua orang yang memiliki bakat memilih untuk menggunakannya sebagai tujuan hidup mereka. Ada yang menemukan kebahagiaan dan makna dalam bidang lain, bahkan jika mereka tidak memiliki bakat alami di sana. Sebagai contoh, ada banyak musisi berbakat yang akhirnya memilih jalur lain, mungkin karena mereka menemukan kepuasan lebih besar dalam mengajar, menulis, atau bahkan bekerja di bidang yang sama sekali berbeda. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak memiliki bakat khusus sejak lahir, tetapi karena ketekunan dan kerja keras, mereka akhirnya mencapai kesuksesan dalam bidang yang mereka pilih. Ini menunjukkan bahwa bakat hanyalah salah satu faktor dalam menentukan tujuan hidup, tetapi bukan satu-satunya. Bagaimana seseorang mengembangkan dan memanfaatkan potensinya lebih penting daripada sekadar memiliki bakat. Jadi, apapun kita hari ini dan siapapun kita hari ini adalah kembali kepada pilihan kita sendiri. Sejak lahir, kita memang tidak bisa memilih dari mana kita memulai perjalanan hidup ini. Takdir telah menentukan banyak hal di awal kehidupan kita, keluarga tempat kita lahir, kondisi ekonomi yang kita hadapi, bahkan tantangan dan kesulitan yang harus kita jalani. Namun setelah titik awal itu ditetapkan, jalan yang kita tempuh selanjutnya adalah hasil dari setiap keputusan yang kita buat. Hidup adalah tentang bagaimana kita merespons keadaan yang diberikan kepada kita. Ada orang yang lahir dalam kondisi sulit, tetapi mereka memilih untuk bangkit dan berjuang. Mereka tidak membiarkan keterbatasan menjadi alasan untuk menyerah. Sebaliknya, mereka melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, ada juga orang yang lahir dengan banyak kemudahan, tetapi memilih untuk tidak berusaha, sehingga hidup mereka tidak berkembang. Setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun, membentuk diri kita hari ini. Pilihan untuk bangun pagi atau bermalas-malasan, pilihan untuk terus belajar atau tetap di zona nyaman, pilihan untuk menghadapi tantangan atau lari dari kenyataan. Semuanya menentukan siapa kita di masa depan. Takdir memang memberikan titik awal, tetapi bagaimana kita melanjutkan perjalanan hidup bergantung pada diri kita sendiri. Hidup bukan tentang mengeluh atas apa yang telah diberikan kepada kita, melainkan bagaimana kita memanfaatkannya. Jika kita terus berfokus pada apa yang tidak bisa kita pilih, kita akan merasa terjebak dalam keadaan yang tidak bisa diubah. Tetapi jika kita menyadari bahwa kita memiliki kendali atas tindakan kita, maka kita akan melihat bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita ubah dengan usaha dan ketekunan. Hidup memang penuh misteri. Kita tidak bisa memilih dari mana kita memulai, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menjalani dan mengakhirinya. Takdir mungkin menentukan titik awal, tetapi keputusan dan tindakan kita yang akan menentukan sejauh mana kita melangkah. Hidup adalah akumulasi dari setiap keputusan yang kita buat. Siapa kita hari ini bukan hanya hasil dari takdir, tetapi juga hasil dari bagaimana kita memilih untuk menjalani kehidupan ini. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah titik awal kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita ingin menjalani sisa perjalanan kita. Jadi apapun kondisi kita hari ini, jangan biarkan takdir menjadi alasan untuk menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada buat pilihan yang membawa kita lebih dekat ke kehidupan yang kita inginkan. Karena pada akhirnya, bukan bagaimana kita memulai dari titik awal kehidupan, tetapi bagaimana kita menjalani dan menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih telah mendengarkan pesan ini hingga akhir. Jika konten ini memberi inspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan konten yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap pilihan yang kita buat hari ini akan membentuk siapa kita di masa depan.